Kabar mengejutkan publik pada pekan lalu juga menghampiri Cut Intan Nabila yang mengalami KDRT oleh suaminya Armor Toreador. Dan perkembangan terkini, sang suami yang dengan tega melakukan kekerasan yang diakuinya lebih dari 5 kali ini pun telah ditahan oleh Polres Bogor. Namun, dari kabar yang beredar di sosial media bahwa Cut Intan akan berusaha agar laporan polisi tersebut tidak berlanjut. Lalu seperti apa kebenaran kabar dari Cut Intan yang berusaha agar laporan tersebut tidak berlanjut ke pengadilan? Dan seperti apa pula tanggapan Cut Intan atas usaha sang suami agar kasus ini pun berjalan dengan damai dengan alasan anak-anaknya membutuhkan kasih sayang orang tuanya. Saya sebagai kakak ya dari Intan yang mungkin pada sore hari ini salah satu perwakilan kakak yang juga perempuan, di mana saya sangat prihatin dengan terjadinya kasus Intan ini. Dan seperti teman-teman semua ketahui, dan saya di sini juga mau memperkenalkan tidak hanya Intan yang hadir, tapi juga ada omnya yang mewakili keluarga besar Intan. Baik, mungkin sedikit sebelum Intan nanti akan bicara, saya akan menyampaikan sesuatu yang terkait dengan kondisi baik fisik dan mental Intan pada saat ini. Tentunya hal ini sangat mengguncang baik fisik maupun mental. Intan mengalami trauma yang cukup berat, dan tentunya juga kita besar harapan teman-teman butuh dukungan dari rekan-rekan wartawan ataupun teman-teman di rumah, seluruh masyarakat. Mudah-mudahan tidak terjadi opini-opini yang membuat juga Intan cukup kepikiran, karena dia memiliki fokus yang cukup berat, baik kasusnya di kepolisian ataupun juga dia harus menata hati dan fisiknya juga. Dia harus juga membagi-bagi fokusnya juga terhadap anak-anaknya juga. Terus dalam keadaan sekarang juga kami semua baik saya, Intan dan sahabat-sahabat juga dari tim lawyer sedang juga mengupayakan bagaimana Intan ini mendapatkan perlindungan dari lembaga-lembaga terkait, baik itu dari KPAI, karena anak-anak juga butuh perhatian harus seperti apa ke depannya. Dan juga Intan mengalami ujian KDRT ini cukup lama, bertahun-tahun dari 2020, tentunya mendapatkan traumatik yang luar biasa. Sampai saat ini memar masih ada ya sayangnya. Pastinya juga butuh perhatian dari Komisi Nasional Perlindungan Perempuan yang mengalami pelecehan lah ya, dan juga butuh perhatian dari tim baik kedokteran atau psikolog, dan tentunya harapannya sekali lagi saya tegaskan buat teman-teman semuanya, saya berharap tidak ada pemberitaan yang mungkin jadi melebar kemana-mana, dan memohon doanya juga dari rekan-rekan sekalian. Dan mungkin saat ini Intan mau menyampaikan beberapa poin yang terkait dengan permasalahan Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak teman-teman udah datang ke sini jauh-jauh. Ada beberapa hal yang mau klarifikasi, juga ingin mengucapkan terima kasih banyak dulu. Yang pertama untuk Pak Dasko, terus Bapak Habibur Rahman yang sudah membantu kasus ini, pihak Polres Bogor terutama yang cepat dalam menangani kasus ini. Kemudian untuk seluruh masyarakat Indonesia yang dari hari kejadian sampai saat ini masih terus mensupport Intan dan mengawal kasus ini. Ada beberapa berita simpang siur di luar sana yang Intan ingin meluruskan terkait pencabutan gugatan. Itu tidak ada sama sekali. Saya sebagai korban selama 5 tahun ini sudah cukup banyak menderita dan hidup seperti neraka ibaratnya, jadi udah nggak akan mundur. Untuk dalam proses hukum ini akan terus dilanjutkan dan meminta keadilan-adilnya agar kasus ini menjadi pelajaran juga untuk perempuan-perempuan di luar sana yang mengalami hal seperti Intan, yang mengalami
kekerasan dalam rumah tangga harus speak up dan nggak boleh terlalu banyak menutup diri seperti saya yang lagi. Itu aja paling. Untuk keluarga juga pasti komunitas tertekan banget. Kemarin juga shock karena memang saya itu bukan tipe orang yang mudah bercerita. Jadi keluarga nggak banyak tahu tentang kasus ini, teman apalagi nggak ada satu orang pun yang benar-benar tahu detail tentang permasalahan kasus ini. Paling diinginkan itu aja. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua udah datang ke sini, terus mensupport dan berharap terus mengawal kasus ini sampai mendapat keadilan seadil-adilnya. Mic-nya Pak. Halo? Ya. Hukum tetap berjalan yang seadil-adilnya. Dan dari manusia dan terkawal bersama. Saya ngomong lagi. Saya mega. Baik teman-teman, mungkin itu pernyataan poin penting yang mau kita sampaikan sudah disampaikan barusan. Dari pertama kejadian itu memang sudah ke rumah sakit untuk melakukan visum dan ada perawatan juga. Kalau besok kita ke rumah sakit lagi ya, karena masih banyak banget bekas luka dan memang lunar badan terus banyak. Pokoknya mohon doanya terus ya teman-teman, semoga sehat juga. Sebenarnya kondisi ini sekarang mungkin kelihatan baik-baik aja karena emang udah biasa kayak gini. Jadi mohon bantuan terus karena jujur aja di dalam hati kalian itu masih banyak banget trauma dan ingatan ini kan tentang tentang kejadian-kejadian, bukan hanya kejadian kemarin tapi banyak kejadian-kejadian yang lain. Iya, memang sih sebenarnya ada upaya untuk melapor, cuma memang gagal. Pernah juga udah 2 kali ke pengadilan agama, cuma ya gagal juga. Yang memang mungkin saya berpikir pelaku KDRT ini kan dulu saya nggak sadar nih apakah dia bisa berubah atau enggak. Saya berpikir dulu dia bisa, dia berharap banget sebenarnya dia itu berubah. Cuman terakhir itu karena udah merasa kalau platform itu dan bukan cuma mengancam nyawa saya tapi juga nyawa anak-anak dan teman-teman dia. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk melapor demi anak-anak saya juga. Beberapa tahun yang lalu itu saya nggak lapor demi anak-anak, tapi saat ini saya juga melapor demi anak-anak.